Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwatu fillah, pada sore ini yang sejuk ya menjelang hujan, kita kembali dalam majelis yang tentunya selalu kita dawam terus menerus di majelis ini. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang keagungan akhlak Rasulullah. Kita akan masuk ke bab tentang sifat tawadu ya. Tawadu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu sifat tawadu ya? Tawadu itu bukan singkatan ya. Apa singkatan tawadu itu? Orang mau duit itu bukan ya. Yang dimaksud di sini ya, bukan. Tawadu artinya merendahkan diri ya, tanpa menghinakannya atau meremehkan harga diri sehingga orang lain berani menghinanya dan menganggapnya enteng ya. Jadi sifat tawadu, kerendahan hati ya, itu adalah sifat merasa rendah di hadapan orang lain ya, tapi bukan menghinakan diri kita. Sifat tawadu itu menimbulkan rasa persamaan, menghormati orang lain, toleransi, rasa senasib, dan cinta kepada keadilan. Lawan dari sifat tawadu adalah sifat takabur ya. Apa itu? Sombong. Karena itu orang yang mempunyai sifat takabur merasa dirinya lebih tinggi ya, lebih tinggi, lebih baik, lebih mampu, dan lebih sempurna daripada orang lain gitu ya. Sehingga tertanamlah dalam hatinya bahwa dia benar-benar demikian keadaannya. Nah itu ya, orang yang sombong gitu ya, takabur. Sombong itu digambarkan oleh Nabi batrul haq wa ghamtun nas ya, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah inilah, meremehkan manusia itu termasuk kesombongan ya. Karena itu dia selalu menghina orang lain ya, menganggapnya orang lain itu tidak berarti dan tidak berguna. Orang lain itu di bawahnya gitu. Dia tidak mau ya, enggan duduk dan bergaul bersama orang lain, apalagi dengan masyarakat jembel ya. Masyarakat jembel maksudnya yang di bawah kelasnya ya, tidak selevel ya, dengan orang miskin misalnya. Saya gak mau dengan orang miskin gitu ya, tidak selevel gitu ya. Atau dengan orang yang rendahan gitu ya, tidak mau. Nah itu sifat yang sombong gitu ya. Dan ini sangat tercela ya, karena yang namanya seorang mukmin, mau kaya mau miskin mau pas-pasan ya, itu tetap innamal mu'minuna ikhwah gitu. Tetap, hanya saja setiap mukmin itu adalah saudara kita gitu. Tidak dibedakan kasta dari hartanya gitu ya, dari kemiskinan, pas-pasan, tidak ada perbedaan seperti itu ya. Terus juga orang yang sombong itu dia tidak suka kalau pendapatnya itu ditolak. Pendapatnya ditolak, saya punya pendapat ini misalnya. Ditolak aja pendapatnya.
maka dia tidak suka, tidak senang dinasehati, yaitu orang yang keras gitu ya, gitu. Dia sudah punya pendirian seperti ini itu ya, punya hati sekeras batu itu ya, susah dinasehati itu. Karena itu orang yang mulia dijelaskan dalam surah Az-Zumar ya, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah, yaitu yang senantiasa mendengar perkataan ya dan mengikutinya yang sebaik-baiknya. Itulah mereka orang yang mulia, bukan hatinya keras gitu ya, keras pisan gitu ya, enggak gitu. Itu bukan ciri orang yang mulia gitu ya. Ada seseorang itu ya, hanya karena ketakutan misalnya, ketakutan masjid dirampok gitu ya, masjid mah bukan dirampok ya, diambil cancelingnya mungkin ya gitu. Akhirnya dia tidak mau dibuka masjidnya ya, dikunci terus ya kalau sudah sholat gitu. Pas waktu sholat dia suka telat gitu ya. Nah, itu pas dinasehati jangan dikunci masjid itu ya, karena masjid itu tempat ibadah ya gitu. Kalau rumah silahkan gitu ya dikunci. Kalau tempat ibadah ini rumah Allah, bukan rumah kita ya gitu. Jangan seenak-enaknya gitu ya, menghalangi orang beribadah gitu ya. Kalau misalnya canceling takut, ya simpen lah gitu ya. Simpen di mana gitu ya, kunci gitu kan. Jangan dikunci masjidnya gitu ya. Kunci aja lacinya gitu. Ini kan suka dibuat ribet gitu ya. Ya gitu kan. Tidak boleh tidur di masjid gitu ya. Itu dibuat ribet itu. Punten ya. Terus juga dibuat ribet, nggak usah masukin anak-anak, itu ribet itu. Terus juga di masjid tidak boleh santai gitu ya. Emang masjid punya siapa gitu ya, gitu. Nah, itu hati yang keras itu, hati-hati bahaya itu ya. Terbukalah masjid ya, termasuk mengadakan taklim, mengadakan kajian dari siapapun asal rujukannya Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus sholih, terima saja gitu ya. Ini datang si fulan atau si fulanah mau mendirikan pengajian, nggak bisa gitu ya, harus dari kelompoknya, itu berat, itu keras, itu hatinya, itu adalah kesombongan, itu bahaya itu. Karena itu juga orang yang sombong, bila ada orang yang berani menentang pendiriannya atau menasehatinya, maka dia menjadi marah dan menghardik serta mencela orang itu. Itu bahaya ya, sifat kesombongan ya. Dan sifat takabur akan membawa seseorang kepada diri sendiri serta suka menguasai orang lain ya gitu. Tempat ibadah saja ingin dia kuasai ya gitu. Seperti raja gitu ya. Ingin menguasai gitu. Bedanya kalau orang lain itu menguasai setelah perang, ini menguasainya setelah merebut gitu ya. Merebut masjid. Nah, itu bahaya ya. Hati-hati nih. Pada diusir semuanya, marbot itu ya, atau diusir yang memakmurkan masjid gitu ya, yang tidak berkepentingan dengan dirinya diusir. Nah, itu bahaya sebenarnya, nggak boleh itu ya, itu sombong gitu. Ini hati-hati ya pada para DKM nih, punten ya, emang banyak kejadian, bukan hanya di masyarakat yang kecil, itu masyarakat perkotaan komonya gitu, marbotna miskin diusir gitu ya. Tuh gitu, itu kesombongan itu ya, bahaya itu di komplek-komplek gitu. Beberapa ya gitu ya. Alhamdulillah di sini mah ya
diterima ya pengajian-pengajian sunnah gitu ya, bagus itu. Harus seperti itu memang ya, orang jadi nyaman di masjid ya gitu. Jadi kemenangan masjid itu ya. Bios ya. Nah sekarang kita lanjut lagi ya. Kemudian sifat tawadu itu diperintahkan oleh agama ya untuk dimiliki seseorang. Dan seseorang yang menyandang sifat tawadu adalah sangat disenangi oleh Allah, mendapatkan pujian dan sanjungan di sisinya. Sebaliknya sifat takabur itu hendaknya dijauhi ya dari seseorang, karena sifat takabur itu mendatangkan kemarahan dan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Karena takabur itu bukan sifat yang layak pada manusia ya. Sedikit lagi ya. Rasulullah juga adalah contoh yang luhur ya dalam hal tawadu. Beliau adalah manusia yang tertinggi derajatnya di sisi Allah dan termulia di antara manusia. Namun beliau tidak sombong kepada sesamanya, malahan merendahkan hatinya sebagai orang yang besar cinta kepada temannya, seperti mencintai saudara dan anak-anaknya. Dan beliau mengetahui bahwa mereka mencintai dan menghormatinya dan mengutamakannya daripada diri mereka sendiri. Itulah wujud seorang nabi ya gitu, seorang yang mulia. Karena itulah sifat tawadu pada diri Rasulullah itu menambah kewibawaan dirinya ya. Jadi wibawa itu bukan hanya dari penampilan ya, penampilan dari bajunya, dari sendalnya, apalagi dari kepalanya ya, dari cakep atau gantengnya gitu ya. Enggak, wibawa itu dari karakter gitu. Seseorang mau bajunya sebagus apapun, seharum apapun, tapi karakternya jelek, enggak wibawa dia. Catat itu ya. Nah itu. Apalagi nih seorang ummahat nih ya, pada para ummahat nih, atau pada para akhwat nih ya, hati-hati nih, jangan hanya memandang luarnya saja gitu ya, jangan gitu, tapi pandanglah hatinya. Luar itu bisa menipu gitu ya, zohir itu bisa menipu ya. Sekarang banyak orang munafik, zohirnya bagus, pakaiannya bagus. Banyak sekali itu ya. Jadi gak usah kita lihat zohirnya doang gitu ya. Nah itu. Jadi bahwa itu dari karakter ya, perhatikan. Karena itu Nabi wibawa di mata mereka serta menambah rasa cinta kepadanya dalam hati mereka. Sampai di manakah tawadun Nabi? Nah, itu nanti akan dibahas ya. Akan dibahas, ini ada 9 poin ya. Ini sebagai muqaddimah dulu ya. Nah, dijelaskan juga dalam Al-Quran ya, sifat ibadur rahman itu adalah orang yang haunan itu ya, orang yang senantiasa merendahkan diri, melembutkan diri kepada orang lain gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahmani alladzina yamsuna apa Jadi kalau orang-orang ibadur rahman itu ketika ada orang-orang bodoh, orang-orang tidak beradab, orang-orang tidak berakal menyapanya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, tapi ia tetap
mengucapkan salam. Itu orang yang ibadur rahman itu ya. Yang sebelumnya itu ya, bagaimana dia berjalan dengan rendah hati gitu. Dan Luqman pernah berwasiat ya kepada anaknya, wala tamsi fil ardi maroha gitu. Jadi jangan berjalan dengan congkak gitu. Karena Allah sangat tidak menyukai orang yang sombong lagi berlebih-lebihan gitu. Karena itulah jadikanlah sifat rendah hati, sifat tawadu ya, menjadi sifat pada diri kita sehari-hari ya. Dan sifat tawadu itu digambarkan oleh para ulama ahli tafsir, di antaranya orang yang selalu memandang orang lain lebih baik daripada dirinya. Kalau dia lihat orang yang itu soleh ya, orangnya soleh berarti dia lebih baik orang yang soleh daripada dirinya gitu. Melihat orang itu rajin menghafal Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, dia merasa lebih rendah daripada dirinya. Sehingga dia di hadapan orang soleh tidak merendahkan orang soleh tersebut. Dan bagaimana ia senantiasa menghargai dan melapangkan hatinya, melapangkan dadanya. Kan sudah lewat ya tentang sifat lapang dada ya. Nah ini agak panjang ya kalau kita mengkaji semuanya ya. Beberapa poin nih. Bagaimana sifat tawadu Nabi ya. Beberapa riwayat nih. 3 saja dahulu ya. Di antaranya yang pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri yang bercerita Rasulullah memberi makanan sendiri untanya dan menambatkannya. Beliau menyapu rumahnya, memerah kambingnya, memperbaiki sendalnya, membetulkan bajunya, suka makan bersamanya bersama pembantunya ya, membuat tepung gandum bila pembantunya berhalangan. Beliau pergi ke pasar membeli sesuatu yang diperlukan ya, dan berhalangan dan membawanya sendiri ke rumah ya. Beliau juga suka perjabatan tangan ya dengan orang kaya tuh. Mau orang kaya, orang fakir, orang tua dan anak kecil ya, suka berjabatan tangan gitu. Dan juga beliau senantiasa memberikan salam kepada siapa saja ya yang bertemu beliau terhadap anak kecil ya, orang tua, orang yang hidung gitu ya, berkulit hitam, orang merdeka ataupun budak ya. Jadi semua dikasih bagian gitu ya. Kebaikannya Rasulullah sangat adil gitu. Coba kita harus meneladani sifat ini ya. Yang kedua, ketika beliau dalam perjalanan, beliau menyuruh para sahabat untuk memasak kambing ya. Maka di antara mereka ada yang berkata, aku yang menyembelih wahai Nabi. Ada juga yang berkata, aku yang memasaknya. Ada juga yang berkata, aku yang mencari kayunya untuk membakarnya ya gitu ya. Maka para sahabat berkata, wahai Rasul, biarlah kami saja yang bekerja ya. Jadi semuanya bekerja ya. Tidak sendiri-sendiri ya gitu. Tidak diserahkan, oh ini sini aja gitu ya gitu. Oh ini sini aja nih gitu. Enggak ya. Tapi harus bersama-sama ya gitu. Bersama-sama dalam beramal soleh gitu ya. Dalam berkurban harus bersama-sama ya gitu. Karena itu beliau menjawab, aku mengetahui bahwa kamu sanggup memikul kewajibanku.
tetapi aku tidak mau berbeda dari kamu, dan sesungguhnya Allah tidak menyukai hambanya yang membedakan dirinya dan kawan-kawannya. Tuh. Jadi tidak boleh kita membeda-bedakan, tidak boleh menjadi farraqo bainan nas ya, tidak boleh ya, pemecah belah, tidak boleh itu ya. Hanya saja tentu tetap mendakwahkan yang benar ya. Dan setiap pendakwah kita jangan suuzon ya gitu. Suuzon ke seorang dai gitu ya. Itu bahaya ya gitu. Dai menerangkan kebatilan itu juga harus kita hargai ya. Jangan suuzon ini suka membid'ahkan, jangan ya. Justru ia menerangkan bid'ah itu kan karena emang itu dilarang dalam Islam ya, dilarang dalam agama gitu. Bukan dia so tahu bid'ah-bid'ahkan, enggak kan. Dia kan tahu ini dilarang dalam agama, dia kasih sayang kepada kita. Kita jangan suuzon ya. Kan kita gitu kadang-kadang suuzon gitu ya. Ada yang enggak pendapat kemudian kita dibid'ahkan misalnya, kita langsung wah responnya itu seperti apa gitu ya. Nah itu orang yang sombong gitu ya. Nah itu karena itu kita tidak boleh ya membeda-bedakan, tidak boleh kita suuzon. Yang terakhir ya, ketika Rasulullah mendengar bahwa orang-orang Quraisy dan sekutu-sekutunya berdatangan untuk menyerang Madinah, maka beliau membuat parit di Madinah ya. Beliau ikut bekerja supaya kaum muslimin ingin mendapatkan pahala dan agar mereka mempunyai semangat bekerja karena beliau tekun bekerja, maka kaum muslimin pun ikut tekun bekerja ya. Saya mereka menyanyikan syair itu boleh ya kalau syairnya baik ya, asal jangan diiringi oleh alat musik ya. Syair itu boleh saja ya, seseorang bersyair dengan bahasanya, dengan lisannya ya, boleh saja, tapi jangan diiringi oleh musik ya. Karena itu sudah jelas larangannya. Jadi mereka menyanyikan syair tentang seorang laki-laki dari kaum muslimin ya, yang namanya itu Ju'ail, dan diberi nama oleh Rasulullah Amron ya. Mereka berkata, Rasulullah kemudian mengganti nama Ju'ail dengan nama Amron. Beliau adalah penolong orang yang melarat. Masya Allah ya. Senantiasa jadikanlah diri kita seorang yang penolong, seorang yang rendah hati, seorang yang bisa menata diri ya, menuju menjadi hambanya yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ada satu edisi lagi ya, membahas tentang sifat tawadu Nabi ya. Dan nanti Selasa depan kita lanjut lagi tentang fikih ya. Fikih dari penjelasan as-salatul mu'min ya, tentang masih syarat sah salat ya. Walafu minkum Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.